Barcelona, soal kehati-hatian dan jangan harapkan Haaland. Barcelona tampaknya tidak akan mendatangkan pemain top dalam beberapa musim ke depan. Manajemen Barcelona harus berhati-hati mengatasi masalah finansial klub. Kehati-hatian ini ditegaskan oleh Wakil Presiden Barcelona, Rafa Yusta. Meski terkesan kejam, dia tidak mau melambungkan harapan fans Barcelona untuk pembelian pemain top. Barcelona memang dihubungkan dengan beberapa pemain muda terbaik, misalnya Erling Braut Haaland. Namun Yusta memastikan bahwa Haaland bukanlah pembelian dalam waktu dekat. Menurutnya Barcelona harus sangat berhati-hati dalam pembelian pemain beberapa tahun ke depan. Haaland sudah cukup lama disebut-sebut sebagai kandidat ideal untuk Barcelona, tapi Yusta tidak mau bicara kosong. Masalahnya, masalah finansial yang ditinggalkan manajemen berikutnya terlalu besar. Saya lebih suka bergerak dengan prinsip kehati-hatian. Kami berangkat dari situasi krisis ekonomi yang sangat besar. Sebab itu penting untuk berhati-hati, ujar Yusta kepada Mundo Deportivo. Saya tidak melihat perekrutan Haaland terjadi dalam waktu dekat. Mulai saat ini hingga tahun depan kami akan menimbang situasinya dan apa yang bisa kami lakukan dalam pembelian pemain. Yusta menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Joan Laporta sekarang, Barcelona akan fokus membangun kembali fondasi klub. Mereka harus menyiapkan dan memperkuat klub dan juga tim, baru setelahnya membeli pemain top. Pertama-tama kami perlu membangun fondasi rumah yang kami temukan dalam reruntuhan. Jadi mari fokus membentenginya terlebih dahulu, lanjut Yusta. Kami akan mengurus yang ada di rumah terlebih dahulu, baru menimbang apa yang bisa kami lakukan. Tentu tanpa melupakan fakta bahwa kami selalu ingin memiliki pemain terbaik, dan Haaland adalah salah satu yang terbaik di dunia, tandasnya. Diambang kebangkrutan, ini alasan klub Barcelona tak bisa dibeli. Situasi pandemi COVID-19 membuat Barcelona terjebak masalah finansial. Pada akhir musim 2020-2021, Blaugrana mencatatkan kerugian yang besar. Bahkan laporan keuangan Barcelona menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 481 juta euro. Angka ini setara dengan 7,9 triliun. Chief Executive Officer atau CEO Barcelona Ferran Reverter menyebut bahwa presiden klub yang sebelumnya, yaitu Josep Maria Bartomeu, menjadi salah satu penyebab kebangkrutan ini. Menurut Reverter, Bartomeu menjalankan pengelolaan klub Barcelona dengan cara yang kacau. Hal ini tak sesuai dengan tata kelola klub profesional yang baik. Kabarnya jajaran direksi Barcelona justru membeli pemain-pemain yang sebetulnya tak mampu mereka beli. Bahkan mereka juga dibayar dengan gaji selangit. Saat mengambil alih pucuk pimpinan tertinggi, Reverter mendapati bahwa situasi keuangan klub sudah mengalami pailit. Ketika kami datang pada Maret lalu, sebetulnya secara teknis klub ini sudah mengalami kebangkrutan, katanya. Apabila diperlakukan sebagai badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, pasti klub ini sudah dibubarkan, ia melanjutkan. Meskipun mengalami kebangkrutan, Barcelona tetap tak bisa diakuisisi oleh investor baru seperti klub-klub sepak bola lainnya. Pasalnya, kepemilikan Barcelona bukan berada di bawah perseorangan seperti Glazer di Manchester United atau Sheikh Mansour di Manchester City. Barcelona dimiliki oleh klub Members of FC Barcelona. Pemilik-pemilik ini disebut sebagai sosio. Setiap sosio memiliki hak suara untuk menentukan keputusan klub. Salah satu hak suara yang dimiliki sosio adalah memilih presiden klub melalui proses pemungutan suara. Oleh karena itu, seorang presiden klub yang dianggap kompeten dalam mengelola klub bisa digulingkan melalui proses referendum. Proses ini yang menyebabkan Bartomeu terdepak dari kursi presiden klub Barcelona pada tahun lalu. Sistem semacam ini membuat Barcelona terjaga dari konsep monopoli kepemilikan seperti klub-klub papan atas Eropa lainnya, sebab Barcelona dimiliki secara kolektif oleh sosio-sosionya. Oleh karena itu, Barcelona tak bisa begitu saja dibeli oleh investor baru, seperti yang terjadi pada Paris Saint-Germain dan Newcastle United. Barcelona siap tambah klausul rilis Gavi. Barcelona siap menambah klausul rilis Gavi karena 50 juta euro dinilai terlalu murah bagi bocah 17 tahun pencetak rekor itu. Gelandang belia itu juga menjadi debutan termuda sepanjang sejarah Spanyol setelah baru mengemas 7 penampilan kompetitif bagi Blaugrana. Nilai tawar Gavi kini menjulang tinggi setelah seluruh dunia menyaksikannya, dan Barcelona sadar betul mereka harus memperbarui kontrak maestro kecil dari La Masia itu agar tak direbut para pesaing. Wakil Presiden Barcelona Rafa Yusta berkata kepada Mundo Deportivo saat ditanya apakah Barcelona mencemaskan klausul Gavi yang sekarang. Kalau saja kami bisa mencemaskan itu setiap hari, karena itu artinya pemain yang kami produksi di La Masia sangat tak ternilai. Saya turut berbahagia untuk Gavi, ia dewasa untuk umurnya. Alih-alih 17, ia seperti 37 tahun.
Kami akan memberinya jaminan sehingga ia melihat Barcelona sebagai rumahnya sampai bertahun-tahun ke depan. Saat Gavi baru akan ditawari kontrak anyar, pemain-pemain seperti Pedri, Ansu Fati, dan Ousmane Dembele sulit mendapatkan tawaran itu. Ditanya soal seberapa pede para pemainnya akan menaikkan perpanjangan, Yuste menjawab, "Soal Pedri, Anda boleh sedikit optimistis. Begitu pula dengan Ansu. Semoga kami bisa mengumumkan perpanjangan keduanya segera. Soal Dembele, situasinya sedang kami usahakan agar bisa jadi kenyataan sesegera mungkin. Saya melihatnya sangat berdebar soal Barcelona. Saya sempat bersamanya suatu hari. Ia benar-benar ingin memainkan peran yang menurut saya sangat penting karena ketidakseimbangan yang ia miliki. Ia sangat bersemangat soal proyek baru ini." Xavi bisa borong Messi ke Camp Nou. Xavi dikabarkan bakal menggantikan Koeman pada musim selanjutnya di mana masa bakti Koeman bersama Blaugrana sudah habis dan manajemen kemungkinan tidak akan memperpanjangnya. Hal itu tentu ditunggu-tunggu oleh fans Barcelona karena mereka sudah muak dengan penampilan Barcelona di bawah asuhan pria Belanda tersebut. Namun ada satu kemungkinan besar yang akan terjadi bila Xavi akan melatih Barcelona pada musim mendatang. Kemungkinan itu adalah Xavi yang akan membujuk Messi untuk mau kembali bergabung dengan Barcelona di musim depan. Kita ketahui bahwa kedua orang ini memiliki hubungan yang dekat, bahkan itu terjalin selama bertahun-tahun. Xavi dan Messi adalah generasi emas Barcelona di bawah asuhan sang maestro Pep Guardiola, dan mereka juga berhasil membawa Barcelona meraih titel bergengsi di kancah Eropa maupun dunia. Walaupun saat ini Barcelona sedang dalam masa krisis keuangan, namun bukan hal yang tak mungkin lagi jika Messi kembali ke Barcelona. Xavi bukanlah pelatih yang memiliki jam terbang tinggi seperti Mourinho maupun Guardiola. Namun Xavi memiliki dasar permainan Barcelona yang bisa membantu membawa kembali Messi untuk pulang ke Catalunya.